Coba perhatikan soal nomor 1 pilihan ganda. Urutan bilangan bulat berikut dari yang terkecil. Ingat kembali pada garis bilangan itu bahwa bilangan dari yang paling kiri ke kanan itu nilainya semakin besar. Berarti di sini karena dalam soal dicari bilangan dari yang terkecil. Berarti kita tentukan dari bilangan yang paling kiri. Dari A kita lihat 1, 5. Nah, di sini setelah 5 negatif 8. Padahal negatif itu selalu lebih kecil dari positif. Jadi ini salah. Nih, 0, negatif 8. Negatif 8 padahal di sebelah harusnya di sebelah kiri dari 0. Berarti ini tidak benar ya. Negatif 8, negatif 10. Nah, kalau bilangan negatif kamu lihat seperti ini. Negatif 8 dengan negatif 10. Harusnya negatif 10 itu sebelah kirinya. Jadi ini juga tidak benar. Maka yang benar adalah yang D. Negatif 10, negatif 8, 0, 1, dan 5. Soal yang nomor 2. Suhu sebongkah es mula-mula 5 derajat Celcius. 3 jam kemudian suhunya turun 17 derajat Celcius. Suhu es itu sekarang adalah, di sini ada suhu mula-mula. Kemudian suhunya turun 17 derajat. Maka suhu sekarang bagaimana cara mencarinya? Namanya turun, itu berarti cara menghitungnya 5 derajat dikurangi 17 derajat sama dengan 5 kurangi 17, negatif 12. Jadi jawabannya yang A. Mudah bukan? Soal nomor 3. Dari sekelompok anak, terdapat 18 anak gemar bermain basket, 25 anak gemar bermain sepak bola, dan 10 anak gemar keduanya. Jumlah anak dalam kelompok tersebut. Nah, dalam soal ini adalah soal tentang himpunan. Untuk mengerjakan soal cerita ini biasanya kita memudahkan dengan menggunakan diagram Venn. Di sini ini bermain basket. Jadi lingkaran yang pertama ini untuk basket, yang kedua sepak bola. Sepak bola SB. Kita masukkan sesuai dengan data yang diketahui. 18 anak gemar bermain basket, taruh di lingkaran yang pertama. 25 anak gemar sepak bola. Dan 10 anak gemar keduanya, berarti di irisannya, di tengah. 10. Maka jumlah anak dalam sekelompok tersebut. Nah, di sini karena 10 itu irisan yang merupakan suka kedua-duanya, suka basket maupun suka bermain sepak bola. Maka 18 ini 10-nya ikut, sehingga agar tidak terhitung 2 kali bisa kita kurangi dengan 10. Sama dengan 8. Yang 25 juga kita kurangi 10. 15. Sehingga jumlah anak dalam kelompok tersebut ini 18, kemudian 10 dan 15. Kita tambah 8 tambah 10 tambah 15. Oke. Nah, ini tambah ini aja 25. Tambah 8 jadi 33. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal nomor 4. Bentuk sederhana dari 8x kuadrat plus 3xy min 6x kuadrat plus 6xy plus 10 adalah. Pada soal nomor 4
ini merupakan materi bentuk aljabar, merupakan operasi penjumlahan dan pengurangan. Maka untuk menjumlahkan dan mengurangkan, kita kumpulkan dulu yang sejenis, suku yang sejenis. 8x kuadrat dengan min 6x kuadrat. Kita kumpulkan dulu 8x kuadrat min 6x kuadrat. Kemudian yang ini dan ini sejenis, plus 3xy plus 6xy, dan yang terakhir plus 10 sama dengan, kita hitung yang sejenis, 8 dikurangi 6 negatif 2, variabelnya tetap x kuadrat. Yang ini plus 3 plus 6 berarti plus 9xy, dan yang terakhir karena sendirian berarti tetap 10. Maka dari pilihan yang paling sesuai adalah yang betul, yang B. Next, soal yang kelima, himpunan penyelesaian dari persamaan linier x plus 5 sama dengan 10 adalah. Di sini merupakan operasi pada persamaan linier satu variabel. Jadi yang ini kita cari nilai x-nya. Langsung saja kita turun ya, x ini 5 konstanta, maka dia bergabung dengan yang konstanta. X sama dengan 10 turun, plus 5 pindah ruas jadi min 5. X sama dengan 10 kurangi 5, 5. Jadi himpunan penyelesaiannya nih 5. Selanjutnya soal nomor 6. Sebuah mobil memerlukan 30 liter bensin untuk menempuh jarak 240 km. Jika mobil berisi 10 liter bensin, jarak yang dapat ditempuh adalah. Ini merupakan materi perbandingan ya. Perbandingan kelas 7. Perbandingan yang kita tahu ada dua, yaitu perbandingan senilai dan berbalik nilai. Kalau dalam soal ini, apakah dia senilai ataukah berbalik nilai? Jika kalian masih bingung, kita lihat dulu apa yang dibandingkan. Nih, bensin dengan jarak yang ditempuh. Jadi, bensin dan jarak. Ketika bensinnya 30 liter, jarak yang ditempuh 240. Jika mobil berisi 10 liter. Di sini berapa? Kita buat kotak ya. Nah, di sini kita lihat bensin 30, yang ditanyakan 10. Berarti ini mengalami penurunan, semakin sedikit atau turun. Nah, kita pikirkan ini, kalau bensinnya semakin sedikit, kira-kira jarak yang ditempuh itu semakin banyak atau semakin sedikit? Secara logika, kalau bensinnya sedikit ya tentu jarak yang ditempuh juga semakin sedikit. Maka ini juga harus turun. Maka karena sama-sama turun berarti ini perbandingan yang senilai. Sehingga cara menghitungnya, karena senilai maka 30 per 10 sama dengan 240 per X. Jadi tetap karena senilai maka ya atas per bawah sama dengan atas per bawah. Kemudian kita perkalian silang. Sehingga X sama dengan yang 10 kali 240 per 30. Coret nolnya 24 dibagi 3. Bisa kan? 8. 8 kali 10 80. Jadi 80 km, jawabannya yang B. Soal nomor 7. Pak Atan membeli sepeda motor seharga 10 juta rupiah.
Karena suatu hal, sepeda tersebut dijual kembali dengan harga Rp8.500.000. Maka Pak Atan mengalami kerugian sebesar, nah di sini sudah dikatakan kerugian, maka jelas sekali dari harga 10 juta dijual 8.500.000, sehingga dia pasti rugi. Ruginya sebesar, ya ini tinggal kita kurangi 10 juta dikurangi 8.500.000, berarti rugi sebesar 1.500.000. Pertanyaannya adalah persentase rugi, yaitu rugi per harga beli kali 100%. Tinggal kita masukkan ya. Kita lanjutkan di bawahnya. Ruginya 1.500.000 per harga belinya 10 juta kali 100%. Kita coret nolnya, ini 05, 05, ini 02, ini juga 2. Sehingga tinggal ini 15 kali 1 dibagi 1, tentu saja 15%. Jadi jawabannya yang C. Mudah sekali. Soal nomor 8, perhatikan gambar berikut. Gambar ini merupakan gambar dua garis sejajar, M dan N dipotong garis lain. Ini terbentuk sudut A1, 2, 3, 4, B1, 2, 3, 4 juga. Pertanyaannya, nih, jika besar sudut A1, berarti yang ini 115, maka besar sudut B3. B3 di mana? Di sini. Nah, hubungannya apa ini? Ini pada arah yang sama. Berarti ini sepihak. Sepihak apa? Kalau ini dalam, yang ini di luar. Berarti hubungannya adalah sepihak luar. Kalau sepihak luar, bagaimana hubungannya? Ya, kalau dijumlah 180. Sehingga kalau kita nyari B3, ya tinggal kita hitung 180 dikurangi A1 tadi 115 sama dengan 65. Jadi jawabannya yang B. Mudah sekali. Selanjutnya nomor 9. Keliling sebuah persegi panjang adalah 120 cm. Jika panjang persegi panjang 40 cm, maka ukuran lebarnya berapa? Jadi ada persegi panjang ya. Kelilingnya 120, panjangnya 40, maka lebarnya berapa? Nah, kita ingat lagi rumus keliling persegi panjang. Apa? 2 kali panjang tambah lebar. Ini sama dengan 120. 2 kali panjangnya 40 ditambah dengan berapa lebarnya? Sama dengan 120. Ini 40 plus lebar 120. Ini kita pindah dulu jadi dibagi 2. Sama dengan 60. Sehingga lebarnya berapa? 60 dikurangi 40 sama dengan 20. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Soal nomor 10. Dua suku berikutnya dari barisan 2, 6, 10, 14 dan seterusnya adalah. Untuk menentukan suku berikutnya kita tentukan dulu polanya. Dari 2 ke 6 diapakan? Ditambah 4. 6 ke 10 juga ditambah 4 ternyata. 10 ke 14 juga ditambah 4. Jadi ternyata polanya ditambah dengan 4. Sehingga setelah 14 tentu kita tambah dengan 4 menjadi 18 antara A dan B. Nanti setelah itu, setelah ketemu 18,
Berarti ditambah lagi dengan 4. 18 tambah 4. Berapa? 22. Sehingga yang paling tepat adalah jawaban yang A, 18 dan 22. Baiklah anak-anakku, ini tadi pembahasan tentang latihan soal ujian sekolah part 1 ya. Soal nomor 1 sampai 10. Untuk part berikutnya, tunggu di video berikutnya. Jadi jangan lupa terus pantau channel Bu Ari. Sampai ketemu di part berikutnya. Silahkan dipelajari soal nomor 1 sampai 10 sampai benar-benar matang. Mudah-mudahan dengan belajar ini kalian bisa sukses menghadapi ujian sekolah yang akan datang. Selamat belajar dan semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.